value sikap. Kemudian team based project itu lebih banyak ke arah keterampilan. Case method itu kan partisipasi kan, partisipasi kan lebih banyak sikapnya dibanding dengan keterampilan. So pembagian case method, team based project sama knowledge itu apakah sudah paten atau ada tambahan lagi? Oke, baik ini kalau case method ya itu penilaiannya pada partisipasinya mahasiswa. Team based project ini menilai keterampilan mahasiswa atau apa namanya ya skill mahasiswa yang berkaitan untuk mengerjakan proyek, baik itu soft skill maupun hard skillnya, termasuk produknya nanti di situ. Kemudian knowledge atau pengetahuan ini bisa dinilai, penilaian yang kita lakukan untuk mengukur pengetahuan itu bisa melalui quiz, bisa melalui tugas, UTS ataupun UAS. Ini mas ya, gitu. Jadi ini kan komponen untuk nanti teknis dalam melakukan penilaian, ya, teknik melakukan penilaian di pengetahuan itu bisa melalui UTS, UAS, tugas ataupun quiz. Tapi komponennya dengan case method team based project itu juga nih kebijakan ya, kebijakan. Selama ini atau sampai dengan hari ini kebijakan yang muncul di Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi CNTBT, case method team based project, tadi kan temanya gitu ya, case method team based project itu merupakan salah satu dari sistem penilaian yang harus kita lakukan. Karena itu case method team based project itu merupakan ukuran kinerja dari perguruan tinggi, indikator kinerja dari perguruan tinggi, indikator kinerja dari perguruan tinggi. Kalau mata kuliah kita untuk case method team based project, case method team based project. Ini ya, case method tim dan team based project tadi lebih dari 50%. Nilainya tadi dari case method dan project tadi lebih dari 50%. Sedangkan knowledge, pengetahuan itu kurang dari 50%, maka dihitung sebagai indikator kinerja. Kalau di prodi takdir IPA misalnya, semester ini ada 20 mata kuliah yang tayang, yang diambil oleh mahasiswa. Dari 20 mata kuliah itu tadi 5 mata kuliah case ada penilaian case method team project lebih dari 50%. Maka yang dihitung itunya hanya 5 per 20 mata kuliah. Jadi kan berapa? 0,2 ya, 0,2. Jadi mas, 0,5 seperempatnya. Apakah case method dan team based project ini depan saya dengar tadi Pak, ada instrumen latih yang menilai pemberlakuan dua modul yang ya betul. Jadi ini kan untuk entah nanti namanya berubah. Biasanya kalau ada pejabat baru kan akan memberikan nama yang berubah ya, meskipun di dalamnya itu tetap meskipun sih di dalamnya itu tetap, tapi kadang-kadang bungkusnya itu diubah supaya nanti kelihatan lebih ya. Oh iya, kelihatan padahal dalamnya sama ya. Jadi intinya nanti yang akan dinilai meskipun nanti pejabatnya nanti berubah, berganti gitu, dan terminologi atau istilah case method team based project nanti tidak muncul, yang tetap tidak berubah adalah penilaian terhadap kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu proyek ya, yang nanti akan jadi portofolio mahasiswa itu tetap akan muncul. Menilai dari kemampuan mahasiswa memecahkan masalah, critical thinking skill, kemudian satu lagi yang berkaitan dengan proyek
itu creativity, itu mesti akan tetap dilakukan. Jadi kalau nanti kita bicara tentang ini case method, ya, itu kaitannya dengan critical thinking skill, team based project kaitannya dengan creativity, itu mesti akan dilakukan. Hanya saat ini yang di sini dinamakan case method, ini dinamakan team based project. Gitu Mas. Nah, sampai dengan hari ini masih namanya CMTBP. CM itu kaitannya dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecah masalah, ya, partisipasi mereka di diskusi. Partisipasi bukan hadirnya loh ya, tetapi sumbangan ide yang disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian tim based project itu inovasi, kreativitas untuk memecahkan masalah tadi. Nah, sekarang dinamakan project ya, team based project. Oke ya, jadi ini tetap ada meskipun nanti mungkin namanya berubah. Pengetahuan, kenapa pengetahuan sekarang ini titik tekannya, titik tekannya kan jadi berkurang ya dia. Kan hanya kurang dari 50. Lebih dari 50% penilaian kita itu menilai pengetahuan itu tidak dihitung sebagai indikator kinerja utama. Padahal zaman dulu ketika kita mengajarkan yang memberikan kuliah atau ketika kuliah kan yang pokok kan pengetahuannya loh. Nah sekarang ada perubahan berkisar di situ. Pengetahuan itu hanya dinilai sebagai kinerja utama kalau persentase penilaian dari pengetahuan itu kurang dari 50%. Kenapa seperti itu? Karena fakta di lapangan pengetahuan itu semakin semakin terpojokkan ya. Dengan adanya ChatGPT, dengan adanya Internet of Things, dengan adanya kecerdasan virtual gitu, maka kita lebih banyak bukan menguasai pengetahuan itu, karena pengetahuan bisa kita titikkan di tadi ya, perangkat tadi, tetapi kemampuan kita untuk bertanya, bisa nyontek gitu, istilahnya kan begitu. iya, kalau kemampuan kita bertanya, kalau semakin bagus ketika kita membuat pertanyaan di ChatGPT, itu kan semakin baik tanggapan dari ChatGPT-nya ya. Berarti kan bukan keterampilan menjawab pengetahuan tadi, tetapi keterampilan bertanya loh. Nah itu yang sekarang itu dilatihkan di situ. Iya. Iya, keterampilan mencari informasinya tadi, keterampilan dides apa gitu ya. Nanti pengetahuan itu akan keluar, gitu ya kan, keluar. Makanya kan sekarang itu yang menjadi titik tekan di dalam perkuliahan atau dalam pembelajaran, mulai dari SDK, SMP, SMA, pembelajaran proyek, bahkan sampai di SD SMP itu ada nama kegiatan namanya proyek penguatan profil bahasa sampai situ ya. Sampai segitunya supaya kita sebagai guru atau bapak ibu guru itu tidak lagi menekankan pengetahuan. Anak-anak kita, mahasiswa kita mungkin pengetahuannya jauh lebih, taunya dia itu jauh lebih pintar daripada kita ketika dia pegang gadget. Oke. Ya, tetapi cara menggunakan gadgetnya tadi, cara bertanya kepada gadget tadi, itu yang perlu kita latihkan kepada mahasiswa kita. Oke, cara yang dilakukan pada mahasiswa kita. Jadi itu tadi tentang penilaian ya. Sekali lagi penilaian ya, nanti ya balik lagi ke sini tadi, bahwa penilaian itu tadi dilakukan di tingkatan subjek PMK. Kemudian yang kita nilai itu pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan, case method, dan tim based project. Case itu kaitannya dengan partisipasi, kemampuan berpikir kritis mereka,
team based project kaitannya dengan inovasi. Inovasi karya kreatif mereka tidak harus bentuknya barang, bentuknya ide, bentuknya prototipe, bentuknya diagram alur pun itu bisa dikatakan sebagai sebuah proyek. Tapi yang kita ukur adalah kreativitasnya mereka. Tuh, terus misalnya penilaian tetap ada penilaian formatif dan sumatif ya Bu sekalian. Makanya nanti ketika kita membuat RPS ada penilaian hasil dan penilaian proses. Nah, penilaian proses tadi yang formatif ini itu harapannya dinilai melalui case method dan teknik proses. Sedangkan penilaian sumatif itu dinilai atau untuk menilai kognitif mereka. Kognitif mereka. Kayak suas itu masih ada. Nah, monggo. Penilaian pengetahuan itu bisa dilakukan melalui UTS dan UAS kalau Bapak Ibu sekalian ingin ringan. Tapi kalau misalnya mau menilai pengetahuan dan pengetahuan mereka melalui presentasi mereka, proyek kemudian presentasi, pada saat presentasi silakan nanti teman-teman Bapak sekalian mengukur pengetahuan mereka secara lisan ya. Pada saat dia presentasi juga diperkenankan, juga diperbolehkan. Jadi bagi yang melakukan pembelajaran berbasis proyek, pembelajarannya berbasis proyek ya, pembelajaran berbasis proyek, di mana perkuliahannya tadi dengan sistem blok seperti tadi yang ceritakan tadi kan tidak ada UTS dan ada UAS ya, tetapi ada penilaian pengetahuan. Dan pengetahuan itu tidak harus dilakukan melalui UTS dan UAS. Tapi kalau Bapak sekalian mau melakukan perkuliahan tadi secara terstruktur 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ada UTS dan UAS, kami sarankan ya penilaian pengetahuan itu dilakukan di UTS maupun UAS. Itu aja. Karena sekarang itu lebih merdeka ya. Kita mau melakukan perkuliahan secara blok ya diizinkan. Bayi aturan loh ya. Soal bayi perguruan tinggi dan diizinkan sudah lain lagi ya. Baik aturan tingkat nasional itu diizinkan kita memberikan perkuliahan dalam bentuk blok. Misalnya aja, baru sekarang mau ada kegiatan penelitian di akhir tahun misalnya. Di akhir tahun ini harus laporan, harus presentasi misalnya, sehingga tidak cukup waktu untuk memberikan perkuliahan. Lalu baru sekarang memberikan perkuliahan di awal semester. Selama kalau tadi misalnya aja 2 SKS selama 2 minggu berturut-turut dengan berbasiskan kasus silakan masih bisa dulu. Secara aturan dari Kementerian Pendidikan Budaya diperkenankan. Kalau dulu di Permen 30 nggak boleh. Kuliah itu harus 16 kali pertemuan. Termasuk dalamnya UTS dan UAS itu di Permen nomor 3 tahun 2020. Zaman dulu itu kita berikan kuliah blok itu salah. Oke. Makanya di kedokteran itu tidak menggunakan aturan Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020. Di kedokteran pakai aturan tersendiri. Ada peraturan menteri sendiri yang mengatur tentang sistem pendidikan di kedokteran. Karena di kedokteran perkuliahannya adalah bentuknya blok, bentuknya problem business. Nah, bedanya di situ. Oke. Indikator ya, tadi saya tidak terungkapkan ya. Indikator, kriteria, indikator. Saya lihat di pembelajaran sudah ada. Hanya nanti yang perlu dicermati di sini ya, di peraturan yang baru, cara menilai karena tadi kaitannya dengan case method team based project, maka Bapak Ibu melakukan penilaiannya juga lebih fleksibel. Ada yang bentuknya itu dengan menggunakan rubric holistik ya. Jadi ini satu proposal lalu kita nilai secara keseluruhan dari proposal tadi. Nah, itu namanya holistik. Ada juga yang nilainya itu persepsional. Persepsi kita terhadap
satu komponen tertentu, persepsi secara umum terhadap komponen tertentu, namanya persepsional. Kemudian penilaian secara analitik, rubrik analitik ini lebih lebih halus lagi gitu ya. Kalau saya lebih suka ini untuk penilaian pada mahasiswa ya, rubrik analitik. Kemudian juga boleh menggunakan rubrik deskriptif. Deskriptif seperti analitik, tetapi yang menunjukkan apa yang bisa digambarkan, bisa ditampilkan oleh mahasiswa kita. Ini rubrik dalam penilaian. Karena ada komponen sikap, pengetahuan dan keterampilan. Untuk sikap, untuk case method gitu ya, itu akan bagus kalau menilainya itu dengan cara observasi. Observasi itu bisa dilakukan oleh bapak ibu dosen sendiri atau oleh temannya. Kalau kita melakukan pembelajaran secara kelompok, mengerjakan tugasnya tadi secara kelompok, saya pernah diprotes oleh mahasiswa saya gara-gara saya melakukan penilaian hanya dengan tampilan pada saat dia berada di kelas. Ketika di luar kelas saat mengerjakan proyek, saya tidak tahu mana yang aktif, mana yang tidak. Ketika di kelas itu kelihatannya aktif, banyak ngomong. Ternyata ketika di luar kelas dia tidak membantu temannya dalam mengerjakan proyek. Saya diprotes. Akhirnya saya ubah. Saya menggunakan peer assessment untuk menilai proyek mereka. Jadi satu kelompok itu harus menilai temannya setiap minggu. Nah kalau seperti itu kan, iya lanjut, karena real yang dialami oleh temannya. Temannya nggak ini nggak membantu kelompok nilainya tinggi, maka temannya dia akan menilai teman yang lain dalam bekerja dalam kelompoknya, yang bekerja dalam kelompok tadi. Jadi kita cukup terbantu dengan menggunakan penilaian sejawat untuk menilai case method. Dikombinasikan dengan nilai pendidikan. Iya, betul kan. Kombinasikan ketika dia berada di kelas, nanti kita kombinasikan itu. Saya biasanya begitu. Jadi nilai dari temannya kita kombinasikan dengan nilai dia. Jadi muncul yang tadi ada banyak rubrik sebelumnya. Nah, ini rubrik penilaian presentasi, berarti setiap presentasi ini yang nilainya kan sesuai dengan jumlah presentasi ya. Ya. Ini presentasi, berikutnya presentasi lagi di jumlah. Presentasinya, betul. Jadi di jumlah rata-rata atau kesepakatan bersama-sama nanti pada saat kita di pertemuan yang pertama nanti akan diambil nilai yang terbaik atau nilai rata-rata. Nah, kesepakatan kita nanti. Di awal perkuliahan biasanya kan ada kontrak kuliah ya. Nanti disampaikan di situ. Yang kedua, ini nilai kelompok atau nilai individu? Nah, nilai kelompok atau individu. Kalau nilai itu adalah nilai, kalau misalnya ini presentasi, saya lebih suka menilai presentasi ini individu. Jadi ketika dia presentasi kan kita bisa menangkap apa yang dia katakan, ya, kemampuan dia menggunakan alat peraganya dan seterusnya. Itu bisa kita nilai per individu. Termasuk tadi ketika mahasiswa itu kerja kelompok, itu nilainya juga nilai individu. Nilai individu. Nanti saya tunjukkan salah satu cara saya menilai, meskipun itu kelompok, nanti munculnya nilai individu. Karena kan bagi saya susah sekali ketika kita menentukan nilai orang sementara itu kerja kelompok. Iya. Maka nanti ini sekalian ya saya sebentar saya kirim dulu. Atau saya bisa dulu. Terus video saya sebentar.
Jijik. Ya, betul. Oh, sebenarnya. Nah ini contoh kemarin kerja kelompok mahasiswa ya, kerja kelompok mahasiswa. Kemudian kita buat instrumen untuk penilaian antar teman dalam satu kelompok. Jadi ini 3 kelas A, B, dan C. Satu kelas itu ada 5 kelompok. Satu kelompok itu ada yang isinya 4 orang atau isinya 5 orang. Ini 12 minggu karena proyek itu dikerjakan selama 12 minggu. Ya nanti setiap kali mengerjakan proyek, mahasiswa itu saya minta untuk melakukan penilaian pada temannya. Ini menilai temannya. Ya. Oke. Ini orang pertama misalnya teman yang dinilai siapa, teman kedua yang dinilai, teman ketiga yang dinilai. Kalau satu kelompok itu 5 orang maka tulis teman yang keempat opsional. Kalau ada satu kelompok 5 orang ya berarti ini diisi. Kalau hanya 4 orang ya tidak diisi. Kemudian dilakukan selama satu semester, hampir 1 semester karena 1 semester kan 16 minggu, ini 12 minggu. Kemudian ini hasil yang dikerjakan oleh mahasiswa atau dimunculkan di spreadsheet. Nah, ini udah banyak sekali, ada 500 sekian jawaban ya, ada 500 sekian isian. Lalu dari sekian isian tadi, kemudian kita analisis, kita tarik, kita bentuk, dan kita analisis. Nah, hasil analisisnya asalnya seperti ini, kita sorting, terus kita main di query ya, kita main query, nanti akan muncul seperti ini. Dan karena tadi ada 3 yang kita nilai, inisiatif, kedisiplinan, dan keterlibatan ya, inisiatif, kreatif, kedisiplinan, dan keterlibatan. Terus sekali. Nah, dari tadi terus kita kelompok-kelompokan. Jadi main apa namanya Excel. Okay. Jadi Adelia Putri dinilai oleh temannya. Jadi kan sudah nilai perorangan tadi. Baiknya berapa, sangat baiknya berapa, tidak, dan seterusnya. Nanti akan muncul nilai. Tadi kan ada nilai keterlibatan. Ya. Kemudian ada ini nanti ketika kita main Excel itu kita tarik datanya, kita tata. Ini tadi kaitan kedisiplinan, kemudian kaitannya dengan inisiatif, ya. Oke. Nanti akan jadi nilai gabung, ini nilai laporan yang dibuat. Kita bisa menghitung laporan dari tadi mahasiswa yang tadi. Meskipun kelompok ternyata kan beda-beda ya, antara satu orang dengan orang yang lain. Dan kita masukkan ke kita susun lagi menjadi nilai case method dan project mereka. Oke, jadi ini nilai-nilai dari keterlibatan yang dinilai oleh temannya, kan jadi nilai perorangan masing-masing. Meskipun tadi terjadi kerja kelompok. Jadi satu kelompok pun nilainya bisa beda antara satu dengan yang lain karena dinilai oleh temannya. Gitu. Iya, terbantu oleh ya sederhana tadi. Jadi kita termasuk nanti ketika mahasiswa itu presentasi itu bisa beda-beda nilainya antara satu orang dengan orang lain meskipun satu kali presentasi. Pas presentasi selain dosen juga teman sejawat
Nah, yang kalau ketika presentasi hanya dosen yang menilai. Ya di situ kan kita bisa menilai keterlibatan mahasiswa, inovasi mereka. Itu selain dari mahasiswa juga kalau dari kita itu ketika presentasi. Dulu makanya tadi saya ceritakan, ketika dulu saya menilai kerja kelompok itu hanya di sini, saya diprotes. Karena diprotes, maka saya menggunakan tadi ya sistem penilaian Google Drive, Google Form tadi untuk mereka menilai temannya. Sehingga di semester ini tidak ada lagi mahasiswa yang protes karena ketika pertemuan kesekian ya, yang ke-7 atau ke-8 saya tunjukkan hasil mereka. Apa yang diisikan gitu ya, komentar temannya, tapi bukan siapa memberikan komentar siapa. Hasil dari penilaian sejawabannya berapa sudah saya tunjukkan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu sudah tahu nilai case method tim based project sebelum kemudian itu berakhir. Ya gitu itu yang perlu kita lakukan supaya tadi CPL pada mata kuliah kita itu tercapai. Kan arahnya ke sana loh. Termotivasi biasanya tuh. Motivasi untuk mahasiswa itu untuk bisa tampil pada saat presentasi itu sebaik-baiknya. Kalau saya juga seperti itu, tapi hanya yang menonjol. Siapa antara teman Anda yang paling punya inisiatif? Kalau Anda, biasanya Anda semua. Yang paling menonjol itu ya. Yang lain pukul rata ya. Bisa